Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suryadi. Saya merupakan CGP dari SD Plus Bakti Nusantara 666 Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan merupakan CGP angkatan kedua. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan jurnal monolog pada modul 3.1, tepatnya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada demonstrasi kontekstual, tepatnya di jurnal monolog. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan untuk membuat suatu jurnal monolog. Yang mana pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana nanti saya akan mentransfer atau menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat asal. Nah, tentu saja seperti yang kita ketahui bahwasanya program guru penggerak ini merupakan program yang digalakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang mana tujuannya itu adalah sebagai transformasi pendidikan. Nah, dalam transformasi pendidikan ini banyak sekali hal-hal yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Pengetahuan ini sangat bermanfaat, terutama untuk aplikasi dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari. Nah, dalam praktik pembelajaran yang sudah didapatkan dari program guru penggerak ini, banyak sekali budaya-budaya positif atau hal-hal yang baru yang dapat kita tentukan atau yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, caranya yang pertama saya akan memulai dari diri sendiri saya dengan cara bersikap, lalu melakukan suatu hal yang disiplin sebagai seorang guru yang profesional. Nah, dalam hal ini seorang guru itu merupakan contoh figur untuk peserta didiknya. Begitupun untuk di sekolah saya sendiri, saya harus menjadi teladan yang baik untuk diri saya sendiri, untuk siswa maupun untuk warga sekolah yang lainnya. Lalu yang kedua, caranya dengan melakukan kolaborasi intens dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan atasan di sekolah. Sebab bagaimanapun, jika suatu hal tidak dibicarakan dengan kolaborasi yang baik, maka hasilnya akan sulit untuk dicapai. Terutama dalam konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang lingkupnya mengenai paradigma, dilema etika, prinsip penyelesaian dilema etika, dan 9 langkah dalam menentukan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, caranya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan kolaborasi ini sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan apa yang telah dilakukan. Lalu yang selanjutnya, caranya adalah dengan melakukan dokumentasi yang kira-kira penting, kira-kira dapat disampaikan sebagai aksi nyata yang dapat dijadikan sebagai contoh atau referensi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh semua guru. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan langkah-langkah awal. Langkah awal yang akan dilakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Tentu saja dalam praktiknya di lapangan itu kita perlu mengambil atau melakukan suatu langkah-langkah yang kira-kira positif yang dapat mengakomodasi tujuan yang hendak kita capai. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil itu merupakan suatu kebijakan dalam konteks pembelajaran di kelas, gitu ya. Nah, kita lingkupnya masih dalam lingkungan sekolah.
Dalam memulai pengambil keputusan, sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan menjadi hal baik untuk selalu memberikan pelayanan dan pembelajaran yang bermakna. Nah, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah awalnya yang akan saya lakukan adalah menerapkan paradigma dilema etika ini dari diri sendiri. Terlebih dahulu ya, tentu saja itu harus kita lakukan di awal. Lalu dalam penerapan diri sendiri ini, penerapannya mulai dari kelas sendiri sebagai latihan dan pemantapan apa yang telah didapatkan dari pendidikan guru penggerak sebagai wadah menyalurkan pengetahuan baru. Dalam penerapannya, tentu tidak terlepas dari paradigma, prinsip, dan berikutnya dalam memutuskan atau langkah-langkah dalam memutuskan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berkaitan dengan dilema etika yang terjadi. Lalu langkah yang berikutnya yaitu melakukan obrolan singkat dengan beberapa rekan sejawat guna saling bertukar informasi terkait proses pembelajaran. Lalu sedikit demi sedikit menularkan paradigma berpikir dilema etika serta prinsip dilema etika dan langkah dalam menyelesaikan dilema etika sebagai keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, nah ini berkaitan dengan mulai kapan Anda atau saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Apakah mulai dari hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa, gitu ya. Nah, tentu saja jika dalam praktiknya saya tidak akan berlama-lama. Tentu dalam penerapan di lapangan saya akan menerapkan prinsip 3M gitu ya. M yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Tentu saja diri sendiri itu menjadi awal atau tombak utama dalam pengembangan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, M yang kedua, mulai dari sekarang. Nah, ketika saya sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak ini, tentu saja tidak berlama-lama. Mulai dari sekarang, jika ada kesempatan dan jika ada waktu, kita langsung laksanakan. Karena jika dinanti-nanti mungkin untuk pengetahuan-pengetahuan barunya itu akan dirasa sedikit demi sedikit akan memudar ilmunya. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan mulai dari hal yang terdekat. Nah, terdekat itu siapa? Karena saya perannya sebagai seorang guru, tentu saja hal yang paling dekat itu adalah dengan siswa kita, ya, dengan siswa yang ada di kelas. Nah, saya akan menerapkannya dari siswa saya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun ini berkaitan dengan pemimpin pembelajaran dan seorang guru itu merupakan pemimpin pembelajaran. Dan selain pemimpin pembelajaran, guru pun sebagai fasilitator, motivator, dan juga mungkin sebagai orang yang mengatur jalannya pembelajaran atau sering yang kita ketahui sebutannya adalah manajer pembelajaran. Nah, adapun pertanyaan yang keempat di sini berkaitan dengan siapa yang akan menjadi pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini itu berarti kita akan melibatkan beberapa orang sebagai teman diskusi dan untuk pihak dalam menentukan langkah-langkah apa yang diambil itu apakah sudah tepat atau belum. Nah, tentu saja pihak yang akan dilibatkan pertama kali itu adalah kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu sebagai pemangku kepentingan serta pemangku kebijakan di sekolah. Kebijakan-kebijakannya tentu itu akan memberikan suatu pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan sekolah. Lalu pihak yang kedua itu adalah rekan sejawat dalam lingkup satu jenjang. Kebetulan saya itu mengampu mata pelajaran wali kelas 6, dan kelas 6 itu ada 3 rombel, otomatis ada 3 wali kelas yang dijadikan sebagai rekan satu jenjang. Nah, dalam hal ini rekan-rekan tersebut bisa dijadikan sebagai teman diskusi dalam menentukan langkah-langkah yang sudah saya ambil apakah sudah efektif atau belum. Lalu yang selanjutnya adalah ini berkaitan dengan masih rekan sejawat, tetapi rekan sejawatnya lingkupnya sudah luas. Ini rekan sejawat yang
berbeda jenjang gitu ya, berbeda jenjang, otomatis guru-guru yang dilibatkan itu adalah guru-guru yang ada di sekolah saya. Itu untuk pertanyaan yang keempat. Nah, ini merupakan tahap yang terakhir dari saya sebagai kesimpulan dari jurnal monolog yang telah dibuat, yang mana kesimpulannya itu bahwa ketika kita mengajar itu tentu kita akan banyak menemukan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Nah, permasalahan-permasalahan ini terkadang muncul sebagai dilema etika, dan berkaitan dengan dilema etika di sini ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama itu dilema atau paradigma dilema etika yang muncul karena individu melawan masyarakat. Lalu yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan jangka pendek lawan jangka panjang. Lalu dari prinsip penyelesaian dilema etika, kita bisa mengambil dari 3 prinsip atau 3 dasar atau acuan yang bisa kita jadikan, yaitu ada berpikir berbasis hasil akhir, ada berpikir berbasis peraturan, dan ada berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ketiga ini bisa kita jadikan atau pilih salah satu sebagai prinsip dalam menyelesaikan dilema etika. Nah, di samping itu juga terakhir itu ada konsep dalam pengambilan keputusan berdasarkan 9 langkah gitu ya yang bisa kita terapkan. Yang mana ke 9 langkah ini kita bisa jadikan sebagai pedoman dalam menentukan suatu dilema etika yang terjadi di proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik untuk diri saya pribadi maupun untuk rekan-rekan CGP lainnya yang menyaksikan tayangan ini.